Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya adalah Jumat Agung. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan untuk memperingati kematian Yesus. Ibadah kita secara online ya. Karena kita tahu bahwa wabah virus corona masih ya menyebar di seluruh Indonesia termasuk Jakarta. Dan pemerintah mengeluarkan larangan bahwa kita tidak boleh berkumpul, beribadah bersama-sama di gedung gereja. Demi kebaikan kita semua. Pemerintah telah memikirkan tindakan-tindakan di mana kita bisa beribadah secara online. Dan hal ini juga, ibadah secara online juga merupakan ujian bagi kita semua. Tuhan sedang melihat jemaatnya. Tuhan sedang melihat anak-anaknya. Apakah tanpa beribadah di dalam gedung, kita masih mau beribadah walaupun di rumah-rumah. Walaupun ibadah kita tidak dilihat orang di dalam gedung gereja, apakah kita masih tetap mau beribadah kepada Tuhan? Justru di saat-saat inilah kita buktikan bahwa kita tetap beribadah, mengasihi Tuhan, dengan beribadah dengan firman Tuhan walaupun di rumah-rumah. Jumat Agung adalah yang terpenting bagi umat Kristiani. Jumat Agung adalah Jumat yang berbeda dengan Jumat-Jumat lainnya. Ada 52 Jumat dalam setahun. Tapi Jumat ini, Jumat Agung ini yang berbeda. Kali Jumat ini Yesus menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Ya, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Jumat Agung, kasih yang terbesar. Saudara, Jumat Agung adalah bukti bahwa Yesus mengasihi kita semua. Ya. Tanpa Jumat Agung, tanpa ada peristiwa penyaliban Yesus, kita masih hidup di dalam dosa. Ya. Jadi tanpa Jumat Agung, tanpa penyaliban Yesus, kita masih hidup di dalam dosa. Dan kita, upah dosa adalah maut, dan kita berada di neraka. Ya. Kita belajar saudara, mengapa Yesus mau mati bagi kita. Mengapa Yesus mau disalibkan pada Jumat Agung ini untuk kita. Ya. Kita lihat ayatnya, Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa Yesus mati di kayu salib pada Jumat Agung ini? Karena Tuhan tahu ya kan, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Dan oleh karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Dari Adam dan Hawa ketika dia berbuat dosa itu seperti lokomotif. Lokomotif kereta api kalau dia jatuh ke jurang maka gerbong-gerbongnya kita semua ikut jatuh ke jurang. Kalau Adam jatuh dalam dosa maka kita semua keturunan Adam dikandung dalam dosa. Hidup dalam dosa. Semua orang, artinya semua orang tidak ada terkecuali. Pak, saya nggak pernah berbuat jahat Pak. Saya nggak pernah membunuh Pak. Saya nggak pernah berzina Pak. Saya selalu berbuat baik Pak. Roma 3:22 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Saudara nggak membunuh. Ketika saudara membenci sesamanya, Alkitab mengatakan saudara telah membunuh. Saudara nggak pernah berzina. Saudara melihat lawan jenis saudara dan timbul birahi dan nafsu saudara. Saudara berzina dalam pikiran saudara. Bahkan saudara, semua kita di dalam kandungan dikandung di dalam dosa. Saudara, jadi sangat jelas sekali bahwa semua orang telah berbuat dosa dan tidak bisa diselamatkan oleh sesama manusia. Seperti halnya kalau 2 atau 3 orang tercebur dalam sumur yang dalam, yang licin, ya. Tidak bisa mereka yang di dalam sumur yang licin itu saling membantu, saling menolong, saling menyelamatkan. Tidak bisa. Hanya orang yang di luar sumur itu yang bisa menyelamatkan orang yang dalam sumur. Saudara, tidak satupun orang di dunia ini
yang tidak berbuat dosa. Jadi tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat atau penebus dosa kita. Karena syarat ya untuk menolong orang yang jatuh dalam sumur adalah orang yang berada di atas sumur, di luar sumur. Syarat utama untuk menjadi juru selamat, penebus dosa-dosa manusia adalah pribadi atau orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka itulah Yesus datang ke dunia, dia menawarkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita semua. Supaya kita percaya kita masuk ke surga. Yesus satu-satunya orang yang tidak berdosa. Dari lahir, dari ini kita klik. Yohanes 8 ayat 46 mengatakan, siapakah di antara kamu, di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Adakah orang atau manusia atau nabi-nabi yang berani mengatakan demikian? Siapakah di antara kamu semua, hei orang-orang, yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Yesus pernah berbuat dosa. Walaupun dia difitnah, dituduh, tapi semua tuduhan itu palsu semua. Tidak terbukti. Ini bukti bahwa Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Kita lihat dari lahirnya saja, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Mana ada nabi-nabi yang waktu itu lahir atau mau lahir, udah dinubuatkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Cara lahirnya pun Yesus telah dinubuatkan. Ya, di kandang ya, domba ya. Terus ada sensus, ada pembunuhan anak-anak kecil di bawah 2 tahun. Semua sudah dinubuatkan semua. Cara lahirnya pun sudah. Bahkan cara hidupnya pun sudah. Yesus kemanapun sudah tertulis di kitab nabi-nabi. Cara matinya pun semua sudah ada, saudara. Jadi Yesus adalah salah satu-satunya orang yang sanggup menebus dosa-dosa kita manusia. Ya, kita manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik dan amal kita. Ada orang berkata, kita harus amal yang banyak, berbuat baik yang banyak, memberi rumah ibadah, memberi ke gereja, amal, supaya kita bisa masuk surga. Ada berkata, amal dan perbuatan baik dan jahat kita ditimbang. Kalau amal kita lebih berat, ya daripada perbuatan jahat kita masuk surga. Kalau perbuatan jahat kita lebih berat, kita masuk neraka. Apakah demikian? Surga ditentukan oleh amal kita. Kalau begitu, yang masuk surga orang kaya-kaya semua, saudara. Yang punya uang untuk beramal. Bagaimana dengan orang yang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia cinta Tuhan. Tapi dia nggak bisa beramal karena nggak punya uang. Surga bukan ditentukan oleh amal perbuatan baik kita. Surga ditentukan oleh salib Yesus. Surga ditentukan hari ini ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu surga. Roma 8 mengatakan demikian, Roma. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Roma 5 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Udah jelas bahwa kita diselamatkan oleh darah Yesus yang pada saat ini kita peringati. Hanya melalui Yesuslah kita bisa selamat. Karena Yesus adalah benar-benar anak Allah. Dari lahirnya sudah ditentukan, matinya pun ditentukan semua. Maka inilah alasannya mengapa Yesus mau disalibkan pada Jumat Agung hari ini. Yang kita peringati hari ini. Kedua, kita belajar siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa? Banyak orang berkata, Yudas Iskariot, Pak. Yudas Iskariot menjual Yesus. Betul. Yudas memang menjual Yesus. Dia mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak.
Akhirnya Yesus kasih, akhirnya imam kepala ya dan ahli Taurat dan orang Farisi diberi informasi, oh Yesus ada di Getsemani, ya kan? Ditangkaplah Yesus. Dia mengkhianati Yesus karena dia suka uang, cinta uang. Dia bendahara dari murid Yesus dan dia bendahara ya, di antara murid Yesus. Tetapi dia cinta uang, suka mencuri uang kas. Ya, suka mencuri uang kas dan dia menjual Yesus. Ya, karena cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Itulah Yudas, ya kan? Makanya kita anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan cinta uang. Jangan sampai kita gara-gara uang tidak ke gereja. Jangan sampai ada gangdau, ada rezeki, ada prospek, ada pertemuan meeting. Kita tidak beribadah di gereja. Tidak beribadah, ya oh Pak maaf saya tidak bisa pelayanan. Oh Pak maaf saya tidak bisa ke gereja. Kenapa? Saya ada bisnis, saya ada pekerjaan yang harus saya temui. Kita sedang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara, kita harus utamakan Yesus. Kedua, ada orang bilang, siapa sih yang disalibkan Yesus? Ada yang bilang, oh orang Farisi, orang ahli Taurat, imam kepala, bahkan imam besar Kayafas. Mereka adalah orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, dan imam besar Kayafas memang berkonspirasi, berunding ya untuk menjebak Yesus, untuk menghasut banyak orang supaya Yesus disalibkan. Karena apa? Kalau Yudas karena dia uang, kalau imam-imam ini itu karena iri, karena dengki. Karena apa? Yesus membuat banyak mujizat. Tidak ada orang zaman itu orang yang bisa membuat mujizat, hanya Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang kerasukan setelah Gadara, setannya sudah lepas. Karena ia iri, dengki, maka mereka menyalibkan Yesus. Bukankah kita anak-anak Tuhan seringkali iri dengan orang lain? Bukankah kita anak-anak Tuhan seringkali iri dengan orang lebih sukses, iri dengan teman kita yang diberkati Tuhan? Padahal kita kalau mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidup kita diberkati. Kenapa kita nggak diberkati? Karena kita suka tidak serius dalam ibadah. Maka hari ini Tuhan menguji kita. Banyak orang ke gereja, di gedung gereja. Supaya apa? Dilihat orang. Di Taurat, orang Farisi berdoa di tengah-tengah jalan. Dia kalau duduk di gereja paling depan, dihormati. Apakah hari ini kita dengan di rumah, apakah kita tetap menghormati Tuhan? Beribadah pada Tuhan secara online? Hari-hari ini kita diuji. Tuhan izinkan adanya virus corona. Ini bukan kebetulan. Tuhan punya rancangan yang baik atas anak-anaknya. Supaya lebih takut akan Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Tidak ada menggantungkan keuangannya, pekerjaannya, tidak mengutamakan bisnisnya, tidak mengutamakan hati yang jahatnya. Tapi benar-benar saat-saat inilah semua orang menjadi sadar bahwa kalau Tuhan mau ambil kita, itu gampang sekali. Virus corona, korban udah banyak saudara. Dan semua orang sudah mulai menjadi rohani secara instan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka ke gereja gak sungguh-sungguh. Tetapi akhir-akhir ini semua menyembah Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa kita ada virus corona, itu ada kebaikannya. Dan saya juga meminta kepada saudara-saudara semua yang mendengarkan khotbah ini, ibadah ini pada hari secara online dimanapun saudara berada. Mulailah hari ini kita belajar untuk lebih lagi takut akan Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Ada yang bilang lagi, oh Pilatus. Wah jadi banyak sekali. Yudas Iskariot, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Ya, terus Pilatus. Yang mana yang benar? Ya kan? Bahkan Pilatus dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dan imam kepala. Pilatus, kalau engkau melepaskan Yesus,
engkau bukan sahabat kaisar. Langsung takut dia. Ya udahlah, terserah kamu. Mau apain dia terserah kamu. Aku cuci tangannya. Padahal dia bilang bahwa dia berkuasa untuk menentukan Yesus dibebaskan atau tidak. Ya kan? Saudara, ternyata saya pelajari saudara. Alkitab ini dari awal kejadian. Adam jatuh dalam dosa. Sampai kitab nabi-nabi. Sampai Maleakhi semua saudara. Dan sampai perjanjian baru semua saya pelajari Alkitab ini. Semua mengarahkan. Ya, semua membawa pada saya bahwa aktor utama. Ya, kalau orang di istilah kriminal kan ada kan. Misalnya pembunuhan. Ya kan. Pembunuhan itu juga tidak cuman ditangkap yang bunuh aja. Tanyain siapa yang nyuruh. Siapa dalangnya. Siapa di belakang kamu. Siapa mendanai. Ya kan. Jadi diusut-usut. Ternyata ada konglomerat yang membunuh. Ya kan. Dengan memakai eksekutor. Ya kan. Ternyata saya pelajari semua di Alkitab ini. Ternyata aktor utama penyaliban Yesus adalah Allah sendiri. Lupa. Yang benar Pak, bukan Yudas, wali Taurat, imam kepala, Pilatus. Yes, semua juga melakukan. Tetapi aktor utama ya yang menyalibkan Yesus adalah Allah sendiri. Saudara boleh baca ayatnya. Ini Roma 8 ayat 32 mengatakan, ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya Yesus. Ya, dia menyerahkannya untuk kita semua supaya disalib, supaya kita selamat. Ya. Jadi, saudara, hanya Yesuslah yang bisa kasih kita keselamatan. Karena semua orang berbuat dosa. Seperti halnya ya, dua penjahat yang disalib bersama Yesus. Ya kan? Mereka sama-sama disalib. Tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan. Karena mereka disalib, yes. Kenapa? Dia berbuat jahat. Orang yang disalib belum tentu atau tidak bisa menyelamatkan mereka, manusia. Kecuali Yesus. Karena dia disalib, karena dia orang yang tidak berdosa dan dia anak Allah. Kalau yang disalib hanya penjahat dua aja, kita tidak bisa selamat saudara. Maka dia bilang begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagi kita semua, supaya kita selamat. Jadi Yudas Iskariot, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, imam Kayafas dan Pilatus, semuanya memang menyalibkan Yesus. Tetapi salib Yesus sudah rencana dari awal. Bahkan dari kitab Kejadian dikatakan kepada ular. Firman Allah kepada ular. Ular, ya, akan aku adakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan-keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sudah mengatakan bahwa bahwa ada keturunan dari Hawa adalah Yesus akan menghancurkan iblis. Kedua, kita lihat bukti bahwa Yesus, bahwa Allah adalah aktor utama penyaliban Yesus. Ini buktinya. Saya pelajari, yes memang Yudas, orang Farisi, ya, Pilatus, semua eksekutor. Memang dia jahat sekali. Dan iblis memang menggosok dia jahat menyalibkan Yesus. Tapi Allah izinkan untuk mengenapi apa yang tertulis di kitab nabi-nabi. Bahkan mengatakan nih Bapak di surga Yesus nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Memberikan anaknya. Menyerahkan anaknya. Yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, penyaliban Yesus ini sudah dinubuatkan, sudah ditulis di kitab-kitab nabi, ya. Jadi bukan inisiatif Yudas, bukan inisiatif ahli Taurat atau orang Farisi, imam kepala atau Pilatus sekalipun. Karena
Yudas Iskariot belum lahir saat kitab Nabi ditulis. Ketika Allah bilang, aku akan kirim penolong, penyelamat. Itu Yudas Iskariot belum lahir, ya kan? Orang Farisi, ya, ahli Taurat, Kayafas, bahkan Pilatus yang menyalibkan Yesus, semuanya belum lahir. Bahkan Yesus pun belum lahir di dunia ini. Artinya apa? Semua sudah dalam rencana Allah Bapa. Bahkan kitab Yesaya mencatat dengan jelas cara Yesus mati. Bayangkan, Yesus belum lahir. Masih ratusan tahun yang kemudian. Tapi Allah Bapa dengan Roh Kudus, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa cara matinya pun secara detail sudah ditulis di kitab nabi-nabi. Kayafas belum ada, Pilatus belum ada, Yudas Iskariot belum ada. Yang Yesus. Jadi ini memang sudah rencana Allah. Sudah menjadi rincian yang detail bahwa akan lahir Yesus dan mati di kayu salib yang kita berkati hari ini. Kita lihat Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, dikatakan bahwa Yesus dihina. Ketika ditangkap, dihina. Yesus ditangkap, dipukul, mata ditutupin, dipukul. Siapa yang pukul kamu? Katakan. Kalau engkau Tuhan, katakan. Dikasih buluh, ya terus disembah-sembah, mengejek, mengolok-olok. Bahkan ketika Yesus mati pun di kayu salib semua menghina, mengolok-olok. Ya. Jadi jelas-jelas ia dihina, dihindari oleh orang banyak. Nanti kita lihat selanjutnya bahwa murid Yesus semua menghindari Yesus. Dan dia menderita kesakitan, ditusuk, dipasang mahkota duri, dipaku, dan orang lihat dia menutup matanya. Yesus tidak masuk hitungan. Kenapa? Yesus udah terlalu hina sekali, terlalu menjadi kutuk di atas kayu salib. Dia menjadi berdosa karena kita. Orang menutup matanya, bahwa tidak masuk hitungan pada kita, saudara. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Orang banyak pikir, ini Yesus dihukum nih, ya kan? Yesus ini benar-benar kena kutuk nih. Padahal kutuk kita yang ditanggung, kelemahan kita yang ditanggung. Ya, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus sangat menderita. Ya, dipukul, dicambuk, ya kan? Cambuknya itu ngeri sekali. Cabangnya kalau dicambukkan ke tubuh Yesus, ditarik itu, ada bagian-bagian kulit atau daging Yesus yang terlepas. Itu masih ditusuk lagi, ya kan, dikasih mahkota duri, dipaku tangan kiri, tangan kanan, kakinya dipaku, dan dia ditusuk, saudara. Itu semua supaya kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Orang dunia nggak tahu. Yesus, kalau engkau Tuhan, turun dong dari salib. Nah, Yesus, katanya kamu bisa selamatkan banyak orang, selamatkan banyak orang. Mana kamu sendiri gak bisa turun dari salib, selamatkan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa kasih kita keselamatan? Kamu sendiri gak bisa selamat kok di atas kayu salib. Ayo buktikan dong. Semua menghina Yesus. Saya kalau lihat sejarahnya, melihat Alkitab, membaca, itu benar-benar saya sedih sekali. Bahkan semuanya sudah ketentuan Allah Bapa. Allah yang menginginkan, Allah yang mengendaki bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Supaya kita selamat. Bukan Yudas, bukan ahli Taurat, bukan Pilatus. Apa kata Pilatus? Yohanes 19 ayat 11. Maka kata Pilatus, dengerin ya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ini Pilatus, wali negeri.
ngomong begini sama Yesus. Yesus, tidakkah engkau tahu? Ya, tidak mau bicara sama aku. Aku yang berkuasa loh. Aku bisa kasih kamu selamat, bebas. Tapi aku juga bisa hukum kamu, menghukum mati. Tapi apa kata Yesus? Ini yang menjelaskan bahwa semua pencarian Yesus ini adalah rencana Allah. Baca, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Yesus ngomong, kamu semua, Yudas, Farisi, Pilatus, orang-orang yang jahat, kamu yang punya kuasa atas aku untuk menyalibkan aku. Kalau kuasa itu tidak datang dari Allah. Saya selidiki, saya baca-baca, ternyata aktor utama dalam penyaliban Yesus di kayu salib adalah Allah sendiri. Mengapa Allah demikian? Pak, Allah jahat dong Pak? Tidak. Justru Allah mengasihi kita. Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Maka barang siapa, maka karena anak yang tunggal, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa dan hidup kekal. Jadi saudara, inilah kesempatan bagi kita. Bahwa kita harus benar-benar berbalik pada Yesus. Kita tinggalkan cara hidup yang lama. Ada banyak anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah diselamatkan. Tetapi tetap senang hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kejahatan. Hidup dalam iri dengki. Saudara, kita lihat bagaimana Yesus menderita untuk kita. Yang kita peringati pada hari ini saudara. Yesus sungguh berat sekali. Maka bagaimana Pak kalau itu ada Yudas, ada semua Farisi dan Pilatus. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Sama semua. Murid Yesus juga mengkhianati Yesus. Kita belajar ya, sehari sebelum Jumat Agung. Sehari sebelum hari ini Jumat Agung. Ini mungkin Kamis ya kan? Kamis Yesus mengadakan perjamuan. Perjamuan terakhir. Nanti kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat-ingat kejadian ini. Kita mengerti betapa menderitanya Yesus. Dia dikhianati banyak orang, muridnya, orang Farisi jahat menyerang dia, memfitnah, memukul. Pilatus juga demikian. Tapi bagaimana muridnya? Apakah membela? Muridnya ternyata tidak membela Yesus. Dia omongnya juga gede juga. Guru, imanku tidak akan goyah. Walaupun, ini gini istilahnya, walaupun bumi bergoncang, laut-laut bergelora, gunung-gunung roboh, badai menerpa, aku tidak akan tinggalkan engkau. Kata muridnya Petrus. Dan semuanya juga ngomong, Yesus, kami tidak tergoyang iman kami. Apa kata Yesus? Bahwa engkau akan menyangkal aku. Terjadi yo. Waktu dia perjamuan kudus, masih ngomong begitu. Dia ngomong, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Dia ngomong Petrus. Ia lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus ngomong. Dia tahu bahwa ada di antara murid Yesus yang akan menjual Yesus. Dan ini tidak sekali, berkali-kali dia sebelumnya mengatakan, kamu semua bersih, hanya ada satu yang gak bersih. Dan ada, Yesus bilang juga, kamu akan menyerahkan aku. Anak manusia akan diserahkan. Jadi saudara, ternyata Yesus sudah memperingatkan orang tersebut. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Lalu muridnya duduk dekat Yesus berpaling dan berkata padanya, Tuhan, siapa itu Tuhan? Sopo kui Tuhan? Sopo? Sopo sing berkhianat Tuhan? Bukan aku Tuhan. Tapi jawab Yesus demikian, dialah yang kepadanya aku memberikan roti, setelah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian ia mengambil roti, menyelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Saudara, ini murid Yesus. Murid Yesus sendiri yang bersama-sama Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia mengkhianati Yesus gurunya sendiri. Kenapa? Karena dia cinta akan uang. Maka saudara, cinta uang itu berbahaya sekali. Karena uang, orang bisa meninggalkan imannya. Karena uang, saudara bisa menyalibkan Yesus sekali lagi. Karena uang, saudara memandang rendah pengorbanan Yesus di kayu salib.
sungguh besar, sungguh berat pengorbanan Yesus, saudara. Yudas Iskariot, bagian yang lainnya sama juga, sami mawon. Lihat nih, Matius 26 ayat 53 sampai 56 mengatakan demikian. Ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan mereka membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa bahwa harus menjadi demikian. Yesus ketika dia mau ke Yerusalem, dia ke Getsemani, dia berdoa. Ingat, Yesus bukan ditangkap, ya kan? Yesus bukan dicari, tapi Yesus menyerahkan dirinya. Dia tahu, murid-murid, yuk kita ke Yerusalem. Karena anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan akan disalib, mati, dan bangkit di hari yang ketiga. Itu kata Yesus. Kalau Yesus, ya bukan Yesus yang menyerahkan dirinya, dia bisa pergi aja. Cari aja aku sendiri. Tapi Yesus tidak melarikan diri. Dia menyerahkan, dia ke Yerusalem untuk diserahkan. Ketika dia berdoa, dan Yudas Iskariot datang banyak orang, mbak pentungan, mbak pedang, macam-macam. Yesus berkata demikian, kenapa kamu kok ngirim banyak orang? Emang aku gak bisa minta Bapak kirim malaikat? Kan? Tetapi memang harus digenapi apa yang tertulis. Sekali lagi saudara, Yesus menggenapi apa yang ditulis di kitab nabi-nabi. Yesus bukan meniadakan Taurat. Yesus bukan meniadakan, mengurangi atau menghilangkan kitab-kitab nabi. Tapi Yesus menggenapinya. Emang enak ketika Yesus menggenapinya, resikonya, waduh, disiksa secara kejam. Yesus tenang aja. Lihat ini, ayat berikutnya. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal aku tiap hari, aku duduk mengajar ya di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, sekali lagi, akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap. Ya, supaya apa? Genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua muridnya meninggalkan dia kabur. Ciao, lari. Jadi ini Yesus 2 kali di ayat ini ngomong. Supaya ya terjadi dan supaya genap apa yang tertulis. Yesus tahu dia menyerahkan nyawanya. Dia memberikan dirinya untuk ditangkap supaya genaplah apa yang tertulis di kitab Nabi. Lihat muridnya yang lain. Yesus jangan takut. Kamu mati, aku bela engkau. Imanku takkan goyah, walaupun bumi bergoncang, laut bergelora, apapun roboh. Aku ditangkap, tidak takut, aku bela engkau Yesus. Tetapi baca yang terakhir. Lalu semua murid itu meninggalkan dan melarikan diri. Betapa sedihnya Yesus. Dia ditangkap di awal hari pertama malam itu. Yudas mengkhianati. Dia sedih. Ini muridnya kabur semua caw. Petrus juga caw. Dia yang paling vokal. Orang dadangan dikejar itu. Pokoknya percaya Yesus, percaya. Begitu goyah sudah menyangkal Yesus. Pokoknya aku komitmen pelayanan Pak. Benar komitmen Pak. Aku pokoknya kalau udah dikasih jadwal pelayanan Pak, komitmen. Enggak nongol. Kenapa? Maaf Pak, ada acara lain. Saudara, jangan main-main dengan omongan kita. Kalau kita mau komitmen, imanku besar, diuji. Seperti Petrus diuji. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan. Ini hamba, gak ada artinya. Hanya hamba kecil perempuan. Kepadanya katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang kaya itu. Baru diomongi, kamu juga bersama-sama Yesus. Belum dituduh macam-macam. Apa kata Petrus? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Petrus yang ngomong, guru, imanku tidak goyah. Guru, aku mau mati untuk engkau. Baru ada hamba kecil, kamu bersama Yesus kan? Tidak, kamu ngomong apa? Ngawur aja. Nah, terus pertama, dia menyangkal. Kedua, dan ia menyangkal
pula dengan bersumpah. Hamba lain, kamu bersama Yesus. Dari logat kamu ngomong kamu sama-sama Yesus tuh. Dia menyangkal lagi. Ia menyangkal ditambah lagi. Bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bayangkan saudara. Tiap hari itu dengan Yesus. Yesus berdoa, dia gak jauh dari Yesus loh. Gak jauh. Karena dia gak berdoa, dia tidur. Maka imannya goyah. Dia tidur, Yesus doa dia tidur. Akhirnya ada penyesakan, ada masalah, ada pengancaman, ada ancaman yang berat. Dia menyangkal. Pertama menyangkal, kedua menyangkal dan bersumpah. Yang ketiga, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal dengan Yesus. Saat itu berkokoklah ayam. Saudara, ini gambaran dari jemaat Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang imannya sepertinya besar. Yang kelihatannya rajin ke gereja. Yang kelihatannya aktif pelayanan. Tetapi hatinya kadang-kadang mudah goyah oleh keadaan. Saat ini virus corona menyerang Indonesia. Virus corona menyerang Indonesia. Kita tidak kena virus corona. Ya, tetapi dampaknya itu lebih berat saudara. Ekonomi hancur-hancuran. Ekonomi tidak ada baiknya, dolar udah naik tinggi. Semua toko ditutup, mall ditutup, penerbangan banyak yang tutup. Kalau mall ditutup, semua resto ditutup. Bagaimana dengan karyawannya saudara? Karyawannya bingung mencari uang untuk makan sehari-hari. Kalau ditutup gak ada penghasilan, emang kita gak bayar listrik, gak bayar anak sekolah, uang sekolah, gak beli makanan, gak bayar cicilan motor, cicilan apa. Tidak saudara, semua pengeluaran jalan seperti biasa. Hanya pemasukan itu luar biasa. Di luar biasa maksud saya. Jadi pengeluaran lebih naik karena dolar naik kan. Apa-apa jadi mahal. Tetapi pemasukan itu di luar biasanya. Biasa dapat uang mungkin 4 juta, 5 juta. Hari ini ada 1 juta. Sudah bersyukur banget. Maka saudara, kadang-kadang kita harus takut akan Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Sebab kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam keadaan demikian, kita seperti ancam. Kamu ikut aku aja. Aku punya jimat. Kalau kamu ada ikut aku, pasti kamu bisa makan. Orang lain bisa kelaparan karena virus corona. Nggak ada pekerjaan. Ikut aku, pasti ada uangnya. Sebab aku dukunnya sakti. Lah, kadang-kadang kita bisa goyah imannya, menyangkal Yesus karena keuangan. Bisa juga. Apa bedanya Petrus sama Yudas Iskariot? Kenapa Yudas masuk neraka? Dia gantung diri. Kenapa Petrus enggak? Dipakai Tuhan luar biasa lagi. Karena Petrus dan murid-murid yang lain, dengar ini. Karena Petrus dan murid-murid yang lain, dia menyangkal Yesus. Dia melarikan diri dari Yesus. Karena ketakutan, karena spontanitas. Tidak terencana, dia tidak jahat. Tapi dia takut, dia enggak siap dengan masa yang dihadapi. Murid-murid Yesus tidak siap dengan pentungan dan pedang. Dan Petrus tidak siap dengan salib terbalik. Sebelumnya kan, dia takut. Dia menjawab mencangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Itu murid Yesus. Tapi Yudas Iskariot itu lain. Dia dari awal sudah cinta uang. Dari awal sudah mencuri. Dari awal sudah merencanakan kejahatan-kejahatan. Tanya yang ahli hukum. Kejahatan yang tidak sengaja karena takut mendadak. Dia mencuri karena takut. Sama pembunuhan yang direncanakan. Mana yang lebih parah? Yang direncanakan. Yudas Iskariot itu merencanakan jauh-jauh hari. Hatinya sudah jahat. Ya kan? Sudah jahat sekali. Maka beda. Akhirnya dia bunuh diri. Karena hatinya jahat. Tapi lain Petrus. Dia menyesal. Dan Tuhan pakai dia. Setelah ada Roh Kudus datang. Pencurahan Roh Kudus. Ya, Pentakosta. Akhirnya apa? Petrus dipakai luar biasa sekali. Banyak berkhotbah. Dan dia matinya pun disalib terbalik. Saudara, jadi ada bedanya. Ada orang yang memang jahat. Hatinya jahat. Dia apa-apain tetap jahat. Dia apa-apain tetap jahat. Ada juga. Ya. Jadi inilah murid Yesus. Yesus ditinggalkan murid-muridnya. Dikhianati muridnya. Dijual. Dan tidak satu orang pun yang pro Yesus. Tidak ada satu orang pun yang dekat-dekat dengan Yesus. Kenapa? Wah, ditangkap dong. Kamu sama Yesus. Kayak kita aja kalau dulu ada jenderal, ada presiden yang top, wah dipasang di kantor kita. Wih ini kenal, oh kenal. Coba kalau dia udah lengser, udah ada masalah,
Langsung diturunin. Kamu kenal dia ya, Cindra? Enggak, gak kenal. Dulu ada tuh fotonya si A waktu berkuasa di kantor kamu, katanya kamu di perusahaan ini kongsi sama dia. Oh enggak kok. Karena sudah dalam keadaan yang enggak baik. Saudara, perhatikan, Yesus mati untuk kita, ya. Inilah Lukas 23:18. Tapi mereka berteriak sama-sama, enyahkan dia, lepaskan Barabas bagi kami. Banyak orang menyangkal, banyak orang menyalahkan Yesus, ahli Taurat, ini orang-orang beragama nih. Ahli Taurat adalah orang yang ahli dalam kitab nabi-nabi. Dia tahu, dia kenal Yesus, lahirnya dimanapun tahu, di kitab Mika pun nabi-nabi tahu. Herodes, menurut kitab Mika, menurut kitab ini, semua ada direncanakan. Jadi Bethlehem ada di kitab Mika, dan waktu Herodes mau membunuh Yesus, itu ahli Taurat dikumpulkan. Oh iya, memang akan lahir di Bethlehem, juru selamat kita. Ahli Taurat sudah tahu dengan detail bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Bahwa Yesus akan lahir, akan menyelamatkan umat manusia. Tetapi mereka hatinya memang jahat. Hatinya bebal, tidak mau bertobat. Maka dia yang pertama kali cabutkan Yesus, hukum Yesus, salibkan Yesus. Saudara, Yesus menanggung dosa berat bagi kita. Hari ini kita belajar banyak firman Tuhan yang berhubungan, yang menceritakan penderitaan Yesus di kayu salib. Sangat menderita, saudara. Tidak ada orang yang bisa menanggung bebannya dia. Tapi kita yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita hidupnya malah sembarangan. Bagaimana, seperti apa Yesus menderita? Lihat nih, Yesus cambuk. Apa kata Yohanes? Mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat Yesus kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saudara, Yesus mau menderita dicambuk begini. Ini yang menyambuk senang sekali, saudara. Dicambuk. Cambuknya itu ada 5 atau 6 cabang. Cabang ujungnya ada kailnya. Dicambuk, nempel ke badannya. Ditarik, saudara. Itu dagingnya, kulitnya terkelupas. Dicambuk lagi, tarik lagi. Badan Yesus semuanya terluka, saudara. Darahnya tercurah. Dia dibantai habis-habisan. Untuk apa? Karena kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Yesus mengasihi kita. Nyawamu diserahkan untuk kita. Mengapa? Karena masalah ekonomi kita mau tidak ke gereja. Masalah kekurangan uang kita menyangkal Yesus. Saudara, kalau Yesus bukan nyawanya demikian, maka apapun yang kita butuhkan, Yesus berikan, saudara. Lihat nih, mahkota duri. Ini saya baca di Google, mengatakan dari tumbuhan berduri yang tahan di tempat yang kering, yang kurang air, dan sangat tajam dan beracun. Dan kalau ditusukkan ke daging kita, duri ini menyebabkan pegal-pegal. Dan sakit sekali. Ini, saudara, mahkotanya itu lebih kecil dari kepala Yesus. Itu dipaksa, dimasukkan, dipukul, dipaksa. Itu menancap semua di kepala Yesus. Itu pegel-pegel, kayak mati rasa, pegel sekali, sakit, perih. Untuk kita semua. Yesus dipaki-pakian, dipukul-pukul. Pakunya, lihat ya, saudara. Pakunya begini. Kalau paku beton yang kita beli biasanya 5 in, 6 in itu kecil. Dan itu bersih. Ya, paku beton. Ini pakunya dari besi. Ini bisa tetanus, saudara, kalau kita tancapkan kaki kita. Kaki dikini tancap keduanya, saudara. Ini benar-benar menyakiti. Durinya bisa besar. Saya pernah ke Israel. Ya, ini saya. Ya, ini saya nih. Saya pengen tahu kayak apa sih pohon yang aslinya. Dan kita ke Israel, ketemu pohonnya. Sana ada orang, ini Pak, pohon aslinya. Kalian bisa bawa pulang. Tapi di koper nusuk-nusuk, saudara. Segini, ini namanya apa? Durinya itu 10 cm. Tajam sekali. Saya kalau pegang hati-hati. Kalau lagi tangan, perih. Bayangkan, kena tangan aja sakit sekali. Juga suntikan yang besar. Durinya gak kecil. Kayak kita temui di kebun-kebun kita. Mungkin Pak Cun bisa tahu tuh kayak apa durinya. Kalau pohon yang direbut, yang alang-alang tuh. Ini duri segini. Ini bukan duri, paku, saudara. Saja hati-hati kalau kena takut, aduh sakit. Bayangkan, itu mahkota duri ditancapkan di kepala Yesus. Semua duri menusuk kepalanya, saudara. Saya kalau lihat ya Passion of the Christ, saya tuh aduh begitu besar sekali pengorbanan Yesus, saudara.
udah dipaku, dipaku, terus apa namanya dikasih mahkota duri, dicambuk, dan dia memikul salibnya lagi. Memikul salibnya, jatuh bangun. Dia ke via Dolorosa, dari pengadilan sampai ke Bukit Golgota itu naik, belok lagi, naik lagi. Karena Bukit Golgota, bukit gak ada yang datar. Naik semua saudara. Naik, jatuh lagi. Dan mikul salibnya berat sekali saudara. Begitu besar. Dan di Golgota, Yesus tidak kasih makan dulu enggak. Yesus ini ada hokben, enggak. Yesus ini ada makanan dari Gojek, enggak ada. Enggak ada makanan, roti enggak ada, minuman enggak ada. Apa yang terjadi di Golgota saudara? Yesus dipaku kakinya. Dipaku tangannya, dipaku kakinya, pakunya segede ini dipaku saudara. Sudah pakai mana duri, pikul salib, dicambuk habis-habisan, dah habis di Golgota nggak kasih makan. Kita kalau pagi-pagi breakfast, ya kan, beli gorengan, bisa ngopi dulu, ya kan. Yesus tidak kasih makan semalam-malaman, dihajar habis-habisan sampai di Golgota, dipaku tangannya, dipaku kakinya, dan ditusuk lambungnya saudara. Ini bukti bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Hari ini kita banyak belajar penderitaan yang Yesus alami untuk kita. Apakah kita masih mau hidup sembarangan? Dan akhirnya disalib. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri. Dan orang yang lewat di situ menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepalanya. Semua orang menghujat. Muridnya tidak ada. Semua orang menghujat, turun kau Yesus. Kalau engkau Tuhan, anak Allah, turun kau dari salib. Baru aku percaya. Saudara, bayangkan. Sampai napas terakhir pun, Yesus masih disiksa secara mental. Dihina, diolok-olok, direndahkan saudara. Apa kata Yesus? Dasar kurang ajar kamu gitu. Enggak. Yesus disiksa, disalib. Cewek disapu diolok-olok, penjahat berani mengolok-olok lagi. Dasar kamu semua kebangetan. Begini balasannya. Aku mati untuk engkau, tahu gak? Tidak saudara. Bapak ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka telah perbuat. Mereka nggak tahu. Mereka bangga salibkan Yesus. Padahal Yesus mati untuk mereka semua saudara. Apa yang terjadi saat Yesus menyerahkan nyawanya. Yang teteleste. Semua selesai. Apa yang terjadi? Ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Matius 27 ayat 50 sampai 52. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah. Tabir bait suci terbelah dua. Yesus mati jauh sana. Di bait Allah. Tabir yang sakral, tabir yang suci yang menutupi ruang maha kudus terbelah. Karena apa? Di atas bawah terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini benar-benar Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Yesus mati, tabir terbelah. Ada gempa bumi, batu-batu, bukit-bukit terbelah, dan kuburan terbuka. Orang semua yang mati bangkit. Mana ada nabi yang mati ada gempa bumi? Sebutkan. Tidak ada seorang pun nabi atau rasul yang ketika mati ada gempa bumi yang hebat. Bukit-bukit terbelah. Bahkan orang mati bangkit semua. Kuburan San Diego Hill terbuka semua, rohnya jalan, di mana lagi? Lestari, mana lagi? Semua terbelah, yang mati bangkit semua. Ketika Yesus mati, teteleste, Bapakku serahkan nyawaku dan tanganmu. Langsung gempa bumi hebat. Ini bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat. Tidak ada nabi atau rasul ketika dia mati, ada gempa bumi. Gak ada nabi atau rasul yang mati, bukit terbelah, kuburan terbuka, hanya Yesus. Semua ada tertulis di Alkitab saudara. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang menyaksikan
Pada takut, semua takut. Wih, apaan nih? Apaan nih? Wih, mati. Wah, ini benar nih anak Allah nih. Wah, ini benar orang benar nih. Orang ateis yang gak kenal Yesus pun bertobat memuliakan Allah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang mengawal Yesus ke salib. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Sungguh ia ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang juru selamat. Sungguh orang ini adalah orang yang ditentukan dari Allah. Orang ateis, kepala pasukan yang mengawal Yesus ke Bukit Golgota, yang menyalibkan Yesus bersama prajurit-prajurit lainnya. Kepala pasukan orang ateis, ketika melihat Yesus, ketika melihat apa yang terjadi gempa bumi, dia memuliakan Allah. Sungguh orang ini orang benar. Tetapi kita umat Tuhan, jemaat Tuhan, tim musik siap, umat Tuhan, jemaat Tuhan, semua malah tidak menghargai pengorbanan Tuhan ketika berbuat dosa, hidup dalam dosa. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus mati. Kenapa? Tadi alasan apa? Karena Yesus adalah orang yang memenuhi syarat bahwa dia menjadi juru selamat. Kedua, siapa yang melakukan Tuhan Yesus? Adalah Bapa sendiri. Karena mengasihi dunia. Yang ketiga, yang terakhir, ini masih ada lagi nih. Yang ketiga, yang terakhir, apa tujuan Yesus disalibkan? Tadi pertama apa, saudara? Mengapa Yesus mau disalibkan? Yang kedua, siapa yang menyalibkan Yesus? Ketiga, yang terakhir, apa tujuan Yesus disalibkan? Yaitu untuk menyelamatkan semua orang. Jadi hari ini kita mengadakan pemeringatan Jumat Agung, ya, bahwa kita tahu hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia, semua orang berdosa. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Ini ayat penutup, ya. Yesus berkata demikian. Kata Yesus, ini kata Yesus. Kata Yesus apa, saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang ke surga kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan demikian. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, tidak ada nabi atau rasul atau tokoh agama yang berani berkata demikian. Aku adalah jalan ke surga. Tidak ada orang di dunia ini yang datang ke surga tanpa melalui aku. Tidak ada. Hanya Yesus. Semua tertulis di kitab suci ini. Kata Yesus, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat penutup, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mereka demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini ayat penutup, ayat yang powerful sekali. Satu dari Yesus, satu dari Kisah Para Rasul. Bahwa Yesus adalah jalan ke surga. Tidak ada orang lain, tidak ada orang yang bisa datang ke surga tanpa melalui aku, Yesus. Dan Kisah Para Rasul mengatakan demikian. Ini para rasul mula-mula mengatakan demikian. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tentang Jumat Agung. Tentang penderitaan Yesus. Bahwa Yesus telah mati bagi kita. Ingat, hanya Yesus yang mati bagi kita. Karena hanya Yesus yang qualified. Yang memenuhi syarat untuk mati bagi kita. Tidak ada orang lain yang bisa kasih kita selamat. Hanya Yesus, saudara. Sebab itu inilah darahku. Darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan WL musik. Sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, sungguh besar kasih Yesus. Darahnya diberikan untuk kita. Sungguh besar Tuhan kasih Yesus. Sungguh besar kasih Bapa. Sehingga Yesus mau mati bagi kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Darah yang mahal untuk kita saudara.